Astaghfirullahaladzim ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi kiram khususan ila jami'il awliya wa syuhada wa salihin sayyidina Nabi wa Nabi hadratin Nabi al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Menyambung kaji kita pada minggu yang lalu tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara yang musykil atau terkadang hadis-hadis yang memiliki banyak makna atau penafsiran sehingga kita dalam memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut mesti ada penjelasan dari para alim ulama. Insyaallah hari ini kita akan membahas 3 buah hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrib bi yaminihi fa inna asy-syaitana yaqulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian makan maka gunakanlah tangan kanan. Jika kalian minum gunakanlah tangan kanan juga, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana di dalam hadis ini merupakan salah satu larangan, perintah dan juga larangan. Perintah untuk menggunakan tangan kanan ketika kita makan dan minum. Namun ini tidak hanya khusus kepada makan dan minum saja. Yang diperintahkan juga ketika kita melaksanakan segala sesuatu atau segala macam aktivitas. Misal ketika kita ingin membuka pintu, maka dianjurkan menggunakan tangan kanan. Kemudian ketika kita ingin misalkan bersalaman pasti menggunakan tangan kanan, dan lain-lainnya kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tangan kanan. Karena sesungguhnya kata Nabi, syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah yang jadi pertanyaannya, ada nggak orang-orang terkadang yang memang mereka itu masih menggunakan tangan kirinya ketika makan? Banyak Pak. Kalau kita lihat di restoran, ini restorannya, restoran terkemuka, ketika mereka menyuguhkan daging, terkadang dagingnya itu di sebelah kanan ini diletakkan pisau, sebelah kirinya ini garam. Ketika makan daging kan tidak menggunakan sendok, jadi tangan kiri dipakai untuk menahan daging, tangan kanan untuk memotong daging. Menyuapnya menggunakan tangan kiri. Banyak itu Pak, banyak kejadiannya kayak gitu. Banyak masih orang-orang yang memang tidak paham ketika berkaitan dengan masalah penggunaan tangan kanan maupun tangan kiri. Makanya dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wudhu pun kita sudah diajarkan. Ketika wudhu mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Nah kemudian di hadis yang lain ada lagi hadis yang satunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul biyaminika wa kul mimma yalika." Artinya makanlah dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini suatu hadis yang memang menggambarkan betapa pentingnya kita menggunakan tangan kanan ketika melakukan aktivitas apapun. Tidak hanya makan, tidak hanya minum, namun juga menulis misalkan. Nah ini bagi yang menulis, kami masih mendapati anak-anak kami terkadang itu menulis menggunakan tangan kiri. Kami tanya, mohon maaf Ustaz, kami tidak bisa menggunakan tangan kanan karena sudah diajari mulai
menggunakan tangan kiri. Nah ini susahnya. Jadi kami tanya, kamu ketika kamu cebok, buang air besar atau buang air kecil, ceboknya itu menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Nah tangan kiri. Kenapa menulis diajarkan juga dengan tangan kiri? Gak tahu katanya orang tua dia. Nah ini terkadang pengajaran dari orang tua ini keliru lah kayak gitu kan. Walhasil jangan menggunakan tangan kiri ketika melakukan aktivitas. Wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di dekatmu kata Nabi. Nah maksudnya seperti ini. Ketika kita makan, makanlah segala sesuatu yang memang ada di sekitar kita. Apalagi ketika kita pergi ke undangannya. Tapi bukan dalam artian seperti ini. Ini bukan dalam artian seperti ini. Misal kita makan. Ketika kita makan, ada pisang tapi jaraknya agak jauh. Kita mau pisang. Apakah kita nggak boleh mengambil pisang atau minta tolong mengambilkan pisang itu? Bukan begitu maksud hadis ini. Yang dimaksud dari hadis ini, makanlah apa yang ada di dekatmu atau ada yang di sekitarmu seperti ini. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat masih makan menggunakan nampan, tidak ada menggunakan piring, masih menggunakan nampan. Jadi kami juga pernah dipraktekkan menggunakan nampan itu. Jadi satu nampan itu muat untuk berempat. Satu nampan biasanya berempat, tidak muat lagi kalau lebih nggak muat. Nah satu nampan itu waktu itu diisi 4 ayam. 4 ayam, ada mie-nya, ada serondengnya, ada tempenya. Makan kami di sana. Nah yang dimakan itu kalau kita sudah disuguhkan bagian yang ada ayamnya, ada serondengnya, ada tempenya dan ada mie-nya, bagian itu aja yang kita makan. Jangan ambil punya orang. Nah itu makna dari hadis ini. Makanlah apa yang ada di sekitarmu saja. Jangan mengambil jatah orang. Sama kita kalau makan pakai piring kita, nah makan kita habis duluan, kawan belum habis, kita ambil punya kawan misalnya. Biasanya kalau misalkan kita makan ayam bakar, kan ayam bakar nasi, ayam bakar, kawan juga ada ayam bakar. Punya kita ini habis, kita ambil punya kawan kayak gitu kan. Tidak. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul mimma yalika, makanlah apa yang ada di dekatmu, apa yang disuguhkan kepada kalian itu yang dimakan. Jangan yang menjadi hak orang itu yang dimakan, kecuali orang itu sudah mengatakan halal atau silahkan. Oke, silahkan. Biasanya kalau bapak-bapak ibu-ibu pergi ke umrah misalkan ya, umrah atau naik haji, memang beda sikap dan beda watak orang-orang Madinah dengan orang-orang Makkah. Kalau orang-orang Madinah, mereka itu lembut. Orang-orang Madinah itu lembut dan sopan. Ketika kita makan, mereka tidak akan mengambil apa yang kita makan atau apa yang kita bawa sebelum kita mengatakan halal. Itu orang-orang Madinah, orang-orang Madinah. Nah, beda dengan orang-orang Makkah. Memang wataknya, makanya disebut dengan kaum muhajirin itu kan, mereka termasuk di antara orang-orang yang memiliki watak yang keras. Ini makanan kita. Ketika kita makan, mereka lewat, misalkan mereka mau langsung mereka ambil tanpa permisi. Nah itu memang terjadi dan sangat wajar karena memang mereka itu memiliki watak yang sangat keras. Nah kita tidak bisa menyalahkan mereka. Nah walhasil itulah sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa makanlah dengan tangan kanan dan makan apa yang ada di dekatmu. Menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini berlaku apabila tidak ada uzur. Nah, pemberlakuan makan menggunakan tangan kanan itu apabila tidak ada uzur. Jika ada uzur yang menyebabkan tidak bisa makan dan minum, misalkan tangannya sakit atau terluka dan lainnya, maka hukumnya tidak makruh. Sedangkan apabila kita makan menggunakan tangan kiri dengan tidak ada sebab, maka dihukumkan makruh. Kalau kita niatkan makan menggunakan tangan kiri untuk menghina syariat Islam, dihukumkan haram. Hati-hati. Kadang bisa kena hukumnya haram, kadang bisa kena hukumnya makruh. Nah kalau yang kayak kasus yang makan di restoran menggunakan menyuap pakai tangan kiri itu tadi, itu dihukumkan makruh. Kalau misalnya bisa ditinggalkan, kita diberikan oleh Allah akal dan diberikan oleh Allah tangan kanan yang sehat, tidak terluka, silahkan kita makan menggunakan tangan kanan. Nah, kemudian apa hukumnya kalau misalkan orang yang makan tapi makannya menggunakan kaki karena kedua tangannya tidak berfungsi atau tidak ada seperti orang cacat, itu tidak bisa disalahkan karena memang mereka adalah orang-orang yang diuji oleh Allah sehingga mereka tidak bisa menggunakan tangan.
tidak berlaku di sini bagi mereka. Ya, jadi jangan juga kita terlalu keras. Seperti kami pernah mendengar, kami kan biasanya sering diskusi juga kan, diskusi terkadang. Gimana pun tidak boleh menggunakan tangan kiri walaupun tangan kanan ini terbuka misalkan. Wah, jadi kayak gimana mau makan? Itu jadi pertanyaan. Bagaimana misalkan seandainya tangannya tidak ada? Oh, katanya kalau tidak ada tangannya harus disuapi. Orang yang memiliki kesempatan untuk menyuapinya terus. Kalau nggak ada. Nah, oleh karena itu memang terkadang ya, kalau orang yang cacat itu, baik itu mereka buta, bisu, tuli, kemudian tidak ada tangan dan lain sebagainya, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan di bidang yang lain. Coba aja lihat orang-orang yang buta itu, mereka memiliki telinga yang pendengarannya sangat tajam, sampai jarak berapa puluh kilometer itu mereka bisa dengar. Itu orang-orang yang buta. Nah, begitu juga misalkan ada salah satu contoh misalkan seperti orang gila misalkan. Orang gila itu kan kami beberapa kali lewat di sekitar sini kan, ada terkadang orang yang agak kurang waras terkadang kan. Biasanya jalanannya di Ki Hajar Dewantara ke Masjid Agung situ nah. Orangnya rambutnya agak gondrong sedikit. Tapi memang agak kurang waras dan kami tahu mulai sudah agak lama sudah tahu dengan beliau itu kan. Nah, orang-orang seperti demikian haram bagi kita untuk mencela dan mencercanya, haram hukumnya. Dia diuji oleh Allah karena apa? Allah menguji dia dicabutnya akal sehatnya sehingga dia memiliki akal yang tidak waras. Orang yang kayak gitu meninggal dunia langsung masuk surga. Kita kemana? Makanya jangan mencela. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Janganlah kau mencela ahli surga. Siapa kata murid Imam Syafi'i? Orang-orang yang diangkat akal basyariahnya atau akal kemanusiaannya. Mereka ini gila, mati masuk surga pastinya. Kalau kita belum tentu mati masuk surga. Kita yang bukan ahli surga mencela orang yang dijamin masuk surga, sudah kayak gimana ya? Ibarat kata orang yang sudah terjamin hidupnya kita cela kita, sedangkan kita masuk ke mana nantinya. Nah, walhasil jangan kita cela. Nah, untuk menjaga hati supaya tidak mencela, lebih baik jangan dilihat. Kami dulu tuh pernah juga waktu KKN di daerah Tanjung ada. Jadi di sana itu tuh ada pokoknya, waduh itu lebih fatal lagi. Jadi kalau misalkan keluar rumah tuh nggak pakai apa-apa, ini gimana nih kalau kita kasih pakaian dia nggak mau pakai, langsung buangnya aja kayak gitu. Nah, ya mau gimana ya lagi, itu ujian bagi kita, ujian bagi kita. Nah, dan dia itu juga diuji karena tidak memiliki akal. Tapi orang seperti demikian dijamin masuk surga. Nah, itu berbeda dengan kita. Nah, ini terkait dengan tangan, penggunaan tangan ketika makan. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Sami'tu Umar rajulan yaqulu wal Ka'bati faqala la tahlif bi ghairillah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umar bin Khattab mendengar seorang laki-laki mengatakan, demi Ka'bah. Nah, artinya yang Umar bin Khattab mendengarkan ada orang bersumpah, tapi sumpahnya itu demi Ka'bah. Demi Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah bersumpah dengan selain Allah. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kufur atau syirik. Nah, ini perkara masalah sumpah ya. Sebelumnya memang diperbolehkan seseorang itu bersumpah dengan nama-nama yang agung. Sebelum ada larangan ini. Misalkan contohnya di dalam kitab Sibtun Durar Maulid Al-Habsyi itu kan, bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Jabir mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bersumpah. Jabir salah seorang sahabat Nabi, dia bersumpah, demi ayahku dan ibuku, beritahukanlah kepadaku apa makhluk atau siapa makhluk yang diciptakan pertama kali di dunia ini. Maka Nabi SAW bersabda, beliau menjawab, yang paling pertama diciptakan di dunia ini adalah nur Nabi SAW. Nah, pada saat itu Sayyidina Jabir bersumpah atas nama ayah dan ibunya.
pada saat itu memang masih diperbolehkan, artinya masih diperbolehkan. Namun hal ini dihapus atau hukum pembolehannya itu dihapus ketika ada hadis Nabi SAW yang melarang pemberlakuan sumpah dengan nama seseorang atau apapun kecuali sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan nama yang lain. Nah, lain ceritanya. Kemudian bisa ada pertanyaan, wah kalau misalkan kayak gitu, kenapa di dalam Al-Quran itu tuh ada wadduha, wattini wazzaitun dan sebagainya, waturi sinin wa hadzal baladil amin. Itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wadduha demi waktu duha, wattin demi buah tin. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama makhluk, sedangkan kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk kecuali bersumpah dengan nama Allah? Kenapa? Itu jadi pertanyaan. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi nama makhluk, karena itu menunjukkan bahwa makhluk-makhluk yang dikata atau makhluk-makhluk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah makhluk-makhluk yang mulia. Wattini wazzaitun, demi buah tin. Ternyata menurut penelitian buah tin itu luar biasa manfaatnya. Wadduha, demi waktu duha. Nah, di waktu duha itu ada apa? Ada rezeki di sana. Makanya ketika waktu duha itu disunahkan kita sholat duha. Nah, kalau misalkan kami tidak bisa sholat duha itu tuh jam 9 jam 10 nggak bisa, sudah itu masa-masa padat. Biasanya kami jam 7 dan sholat duha kan. Setengah 7 kan waktu Islam, jam 7 duha kan. Sudah boleh kan. Wasyamsi wa duhaha misalkan. Demi matahari dan demi waktu duha. Matahari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi matahari. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi matahari? Karena matahari ini menjadi salah satu pusat peredaran di antara planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti, di antariksa ini. Saking agungnya, saking besarnya benda-benda tersebut. Artinya benda-benda tersebut adalah benda-benda yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah bersumpah demi nama-nama makhluk tersebut. Kita tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Di hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Kata Nabi SAW, barang siapa yang akan bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, atau jikalau tidak bisa bersumpah, maka diamlah. Diam. Sebenarnya tujuan dari sumpah itu apa sih? Itu kan jadi pertanyaan bagi kita. Sebenarnya tujuan sumpah itu apa? Menurut sebagian ulama, tradisi masyarakat Arab, sumpah itu diutarakan atau diucapkan ketika kita diragukan kebenarannya. Misalkan kita berkata sesuatu, oh ternyata orang itu ragu dengan apa yang kita ucapkan, maka boleh hukumnya kita bersumpah. Sebagai ibarat kita tuh sebagai sarana untuk meyakinkan lawan bicara bahwa kita ini benar. Makanya di sini disebutkan ada 4 tuntunan ketika seseorang itu bersumpah. 4 tuntunan ketika seseorang itu bersumpah. Yang pertama, dia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu wallahi atau billahi atau tallahi. Tallahi, wallahi, billahi, tallahi. Kebanyakannya wallahi, demi Allah, wallahi. Nah, itu bersumpah demi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuntunan yang pertama. Yang kedua, sumpah itu diucapkan hanya sekali saja, cukup sekali. Tidak boleh mengobrol sumpah. Berkisah dengan kawan si A kepada, demi Allah aku benar bahwa aku tuh gak maling. Ngomong lagi di situ, demi Allah aku benar aku nih gak maling. Kesana sampai dia obrol-obrol sumpahnya itu. Nah, itu tidak boleh. Cukup sekali saja. Misalkan ada orang tertuduh dia ini dituduh maling misalkan. Kata kawan-kawannya, ayo cukup kamu misalkan untuk membuktikannya bersumpah. Dia bersumpah. Apakah harus membawa Al-Quran di atas misalkan? Gak perlu. Al-Quran itu sebagai simbol saja. Ketika dia sudah mengucapkan demi Allah, itu sebenarnya sudah kenal
sunnah. Dalam artian kalau dia melanggar sumpah, azab Allah yang kena nanti. Karena dia sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya. Nah itu. Artinya jangan diobral, sumpah itu jangan diobral. Tidak boleh kita mengobrol-ngobrol sumpah. Kemudian tuntunan yang ketiga apa? Tidak berdusta dalam sumpahnya. Artinya kita tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan ketika kita bersumpah itu tuh ada dusta. Berdusta, bohong kayak gitu dalam sumpahnya. Itu artinya sumpah palsu. Sebenarnya dia yang melakukannya, tapi dia bersumpah bahwa dia tidak melakukannya. Oh, ini bahaya katanya. Nanti dia kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika seseorang dia itu dilantik itu kan pasti disuruh bersumpah. Ketika dia dilantik, misalkan seorang pejabat dilantik, dalam pelantikannya itu tuh dikatakan bahwa dia tidak akan korupsi, tidak akan makan duit masyarakat. Ternyata makan. Nah, artinya dia melanggar sumpahnya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir tuntunannya ketika bersumpah itu apa? Hanya perkara yang halal saja. Ketika perkara-perkara yang diharamkan maka dilarang dia itu tuh bersumpah. Dilarang bersumpah perkara yang haram misalkan. Nah, misalkan seperti apa ya? Contohnya dia maling lah, dia maling. Misalkan ada segerombolan mafia. Jadi dia itu ikut segerombolan mafia itu mengatakan bahwa apa? Dia itu sudah membunuh orang gitu. Ketika dia sudah membunuh orang, ternyata kawan-kawan mafia ini menginterogasi, kamu sudah membunuh si ini belum? Dia bersumpah demi Allah sudah membunuh. Nah itu nggak boleh itu. Mengatakan sumpah untuk perkara yang haram itu hukumnya diharamkan. Itu. Nah di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Nah ini hadis tentang masalah pelarangan sumpah itu tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Saat seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku pernah bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ini adalah sesembahannya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Orang-orang kafir Quraisy kan itu mereka menyembah berhala. Di antara berhala-berhalanya itu adalah patung, kemudian gambar, diawali dari gambar. Jadi kisahnya ini unik, yang kami dengar kisahnya ini gini, Lata dan Uzza itu kenapa sih yang pada awalnya dijadikan sesembahan? Kisahnya Lata dan Uzza ini adalah dua orang manusia sebelumnya, manusia yang memiliki keutamaan atau memiliki kelebihan, di mana kelebihannya salah satu di antaranya itu bisa menyalakan api dari tangan kanannya. Kemudian ketika dia memukul batu keluar air dari batu tersebut dan lain sebagainya, seperti mukjizat. Pada suatu ketika Lata dan Uzza ini kan meninggal dunia, wafat. Sehingga di antara orang-orang yang menjadi pengikutnya mengatakan bahwa ketika mereka ini mati, ketika mereka ini wafat, alangkah lebih baiknya kita jadikan patung yang menggambarkan diri mereka. Akhirnya digambarlah patung, dijadikanlah patung menggambarkan mereka, Lata dan Uzza. Nah, karena sudah digambarkan patung, kata mereka, kalau kita menyembah patung ini, maka kita akan mendapatkan, dalam tanda kutip ya, akan mendapatkan keberuntungan. Disembahnya mereka Lata dan Uzza. Ternyata di situ adalah permainan syaitan. Ada salah seorang yang membuat patung itu menyembah Lata dan Uzza. Wahai Lata, wahai Uzza, sekarang sudah zaman kekeringan, tolong keluarkan air dari bumi. Akhirnya apa? Keluar air dari bumi, padahal itu tipu daya syaitan. Sehingga keluar air dari bumi, sehingga mereka meyakini Lata dan Uzza itu adalah Tuhan, dewa bagi mereka, sehingga mereka menyembah itu turun-temurun sampai ke zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah awalnya. Nah itu yang di bumi hanguskan, yang diberantas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya salah seorang sahabat pernah berkata, aku pernah bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian meludahlah ke arah kirimu 3 kali dan memohonlah perlindungan kepada Allah, dan jangan kau ulangi lagi. Karena sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini
karena dia sudah pernah bersumpah dengan nama Lat dan Uzza, dia khawatirkan pada saat itu dia sudah terjerumus ke dalam syirik. Demi Lat dan Uzza pada saat itu dia bersumpah. Walhasil kata Nabi, katakanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya apa? Syahadat lagi, syahadat lagi. Makanya kalau misalkan ada orang karena kita nggak tahu ya di lingkungan kita ini seperti apa. Ada orang yang dia itu misalkan membuat suatu praktek perdukunan, misalkan praktek perdukunan. Itu sudah nyata kalau orang yang menggunakan praktek perdukunan, menggunakan media jin, tengkorak dan lain sebagainya itu kan, itu adalah perkara-perkara yang memang sudah keluar daripada syariat Islam dan itu diganjar orang tersebut dihukumkan kepada syirik karena apa ya? Berpandangan ada sesuatu kekuasaan di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tersebut bagaimana caranya supaya kita bisa mengajak dia kembali? Ajak dialog itu yang pertama. Ketika dia mau kembali setelah dialog, langsung kita suruh dia bersyahadat ulang. Syahadat ulang dan taubat. Makanya kan ada yang mengatakan bahwa dosa syirik itu tidak ada taubatnya. Memang benar. Dosa orang yang syirik itu tidak ada taubatnya ketika dia tidak mau bertobat. Bisa ditobati dengan cara apa? Syahadat ulang. Syahadat ulang, kamu kemarin sudah keluar daripada Islam. Syahadat ulang, seberapa banyak kamu kemarin itu untuk melaksanakan sholat itu tidak akan diterima. Misalkan dia akan membuka praktek perdukunan 20 tahun membuka praktek perdukunan. Selama 20 tahun kamu harus mengkodok seluruh ibadah sholat. Gitu. Kasih tahu kan kepada dia kan. Nah, insya Allah syahadat ulang, kembali lagi dia, kemudian dia mengkodok sholatnya selama 20 tahun tersebut. Mudah-mudahan cukup umurnya gitu. Nah, kemudian Nabi SAW memerintahkan melundahlah ke arah kirimu 3 kali ke kiri. Kayak itu sama kayak orang mimpi buruk. Orang mimpi buruk itu kan disunahkan kepada kita untuk melundah ke sebelah kiri 3 kali. Terkadang ada orang mimpi dia itu ketindihan, banyak sudah laporan ke kami itu. Biasanya anak-anak mahasiswa itu mereka itu tuh laporannya itu tuh di kosnya berhantu katanya. Jadi kalau misalkan tidur pasti ketindihan dan lain sebagainya itu karena waktu mereka itu tidur tidak membaca doa sebelum tidur dan tidak menuliskan kalimat Umar di dadanya. Ain mim ro. Nah itu kita di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Bughyatul Mustarsyidin kalau nggak salah disunahkan nulis huruf ain mim ro di badan. Mudah-mudahan tidak kena tindih. Biasanya makhluk-makhluk halus suka mengganggu orang yang tidur dalam keadaan tidak membaca ayat kursi, tidak berdoa, tidak menulis ayat mimroh dan lain sebagainya. Meludah 3 kali yang kiri. Sama misalkan ketika kita itu tuh melontarkan suatu kata-kata, yang kata-kata itu sebenarnya itu tuh diharapkan untuk diucapkan kayak gitu. Secara nggak sengaja. Misalkan kita mengeluarkan kata-kata dalam tanda kutip makian, tapi yang kita maki ini misalkan ulama misalkan, atau yang kita maki ini nabi misalkan, kita nggak sengaja, maka disunahkan kita meludahkan ke sebelah kiri 3 kali dan membaca syahadat, minta ampun. Artinya kita tidak sengaja terlontar dari mulut kita. Mudah-mudahan mulut kita ini tidak dihisap nanti di hari kiamat. Nanti beristighfar, meludah 3 kali, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin disebutkan, wala tuqsirul aymana wa in kunta shadiqan. Dan janganlah sering bersumpah meskipun engkau benar. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Risalatul Mustarsyidin, bukan Bughyatul Mustarsyidin tapi Risalatul Mustarsyidin. Kata penulis disebutkan bahwa dan janganlah kalian sering bersumpah meskipun engkau benar. Itu larangan bagi kita. Kalau misalkan bisa janganlah banyak-banyak bersumpah kayak gitu. Kalau kita ngobrol, kalau misalkan kita ngobrol atau ngomong itu memang sesuatu yang benar, alhamdulillah. Kalau itu tidak benar atau misalkan itu benar tapi kawan tidak percaya, ya sudah. Tidak perlu bagi kita meyakinkan kawan ini percaya kepada kita atau tidak, kecuali misalkan kawan itu menuduh kita ini berbohong atau berdusta, maka kita boleh saja bersumpah. Nah itu. Kemudian Syekh Abu Waddah berkata, alamatul kadhibi jawaduhu biyaminihi min ghairi mustahlif. Salah satu tanda seseorang itu adalah pembohong
Syekh Abu Khuddah itu adalah orang-orang yang pendusta atau pembohong. Mereka suka mengobrol sumpah. Makanya biasanya itu menjadi salah satu yang bisa dikatakan salah satu hasutan syaitan. Syaitan ini biasanya menghasut kita agar kita terjerumus kepada hal-hal yang bersifat dosa, bersifat maksiat, bersifat sesuatu yang menyalahi daripada syariat. Misalkan kan di antara, kalau misalkan kita kembali ke hadis yang awal tadi, masalah tangan kanan atau tangan kiri itu tadi, sifat syaitan ini di antaranya mereka suka terhadap sesuatu yang kotor dan sesuatu yang jorok. Makanya disebutkan di dalam hadis itu salah satu tempat kediaman syaitan itu adalah di kamar mandi. Di mana lagi? Septic tank, ya itu tempatnya. Tempat mereka septic tank itu kan. Pokoknya tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis itu salah satu tempat yang disukai oleh syaitan. Sama misalkan tempat-tempat apa lagi yang disukai oleh syaitan? Tempat-tempat yang berbau busuk. Makanya sangat wajar ketika kan ada biasanya, kami pernah membuka juga, ada lihat video itu kan. Jadi ceritanya ada orang dia itu tuh melakukan aksi apa namanya ya, uji nyali kan ceritanya. Masuk ke dalam suatu bangunannya di bangunan tua. Ketika masuk tuh tercium bau darah dan bau bangkainya, itulah sudah. Itu mereka salah satu tanda. Misalkan kita bisa merasakan kehadiran mereka di suatu tempat, tercium bau kayak gitu, itu mereka sudah. Karena baunya syaitan ya. Jin itu tuh kan, jin ada yang berupa berteman dengan syaitan, ada yang tidak berteman dengan syaitan. Nah, ada jin muslim. Nah, jin muslim itu biasanya kalau misalkan Bapak Ibu biasanya ya. Salah satu contoh, kami nyebut itu kabar namanya. Ada orang meninggal, misalkan tetangga kita meninggal, habis itu tuh subuh-subuh tuh ada yang ketok, dibuka pintu tuh gak ada orangnya. Nah itu siapa? Itu kabar. Nah itu jin, tapi jinnya itu jin muslim, memberikan kabar kepada kita bahwa ada tetangga kita yang meninggal dunia. Kadang juga mereka memberikan kabar dengan cara apa? Ada aroma wangi tercium kayak gitu kan. Apa ini aroma wangi? Oh ternyata ada yang meninggal dunia. Itu jin muslim. Kalau jin kafir atau syaitan itu cirinya baunya tuh busuk. Baunya kayak bau darah atau bau bangkai. Itu mereka itu. Nah, karena mereka suka terhadap sesuatu yang busuk dan sesuatu yang buruk. Itu tempat kediaman syaitan. Nah, oleh karena itu apa? Kita disunahkan menyalahi daripada syaitan. Syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, kita pakai tangan kanan. Syaitan suka dengan bau-bau yang busuk, kita suka dengan minyak wangi. Makanya bagi kita, misalkan bagi bapak-bapak, disunahkan bagi bapak-bapak itu tuh bersatu karena di kantong itu karena membawa minyak wangi itu sunnah hukumnya. Bawaannya tuh aja pahalanya. Sama kayak membawa tasbih. Kita bawa tasbih kita meletakkan dalam kantong berpahala. Sama membawa minyak wangi sama. Bapak-bapak, ibu-ibu juga. Tapi ibu-ibu memakainya di balik mukena biasanya, tidak di luar daripada mukena. Sunnah hukumnya. Supaya apa? Kita menyalahi daripada syaitan, tidak sama atau tidak serupa dengan syaitan. Nah ini berkaitan dengan masalah sumpah. Nah insya Allah nanti di minggu yang akan datang kita akan membahas hadis-hadis yang lain. Kalau sempat kita membahas masalah mutanatti'un namanya, mutanatti'un atau masalah berlebih-lebihan. Banyak hadis-hadis yang biasanya hadis-hadis ini menjadi problematika kalau kita salah dalam memahami hadis tersebut. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Bila